Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, saudara, dari Kitab Ayub pasal yang kedua. Pertemuan kemarin ketika kita membahas Ayub pasal yang pertama, saudara ingat bahwa orang benar ini mendapatkan ujian dari Tuhan yang dicobai juga oleh iblis. Salah satu jagoan Tuhan ini, saudara, betul-betul menampilkan sosok yang luar biasa. Nah, di pasal yang kedua ini kita akan belajar bagaimana iblis itu gak cukup hanya mengambil harta benda dan kekayaan Ayub. Dia ingin menjamah Ayub. Kisahnya seperti apa? Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita minta Tuhan mengurapi kita, supaya kita mengerti sungguh apa yang difirmankan dan jadi rema dalam hidup kita. Kami datang Tuhan, hampiri tahta-Mu, memuji Engkau. Kami puji Tuhan, kami agungkan nama-Mu Yesus selama-lamanya. Oh, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Bagimu pujian kami, Engkau bagimu sembah kami, sebab hanya Engkau Allah penolong, Allah yang menyertai kami. Kau sungguh baik, Yesus. Bagimu, hanya bagimu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Amin. Kami percaya itu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin, amin, amin. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang membawa kami kemuliaan kepada kemuliaan. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami malam hari ini. Urapi kami Tuhan, jamah kami, supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan, dan kami lakukan. Dengan demikian, kami akan disebut sebagai anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Urapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Mari kita membaca saudara dari Ayub pasal yang kedua. Di Alkitab kita Perjanjian Lama halaman sekitar 535. Saya akan bacakan pandu bersama dengan saudara. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia ada dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunlah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Suah, serta Zofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Nah saudara, dari apa yang kita baca ini kita mengerti bahwa iblis tidak cukup mencobai Ayub hanya dengan mengambil harta kepemilikannya, yaitu kambing domba ternaknya,
kekayaannya, anak-anaknya sudah ludes dijarah oleh iblis. Dan itu diizinkan Tuhan. Lalu iblis datang lagi kepada Tuhan. Dia tetap akan menyembah engkau karena engkau tidak menjamah tubuhnya, kata iblis. Apa kata Tuhan? Oke, silakan. Silakan engkau menjamah tubuhnya, tapi sayangkan nyawanya. Nah, ini kesempatan iblis untuk menjamah Ayub dengan sakit penyakit, saudara. Saudara perhatikan, Ayub ini seorang penderita yang tak bersalah. Ini kalau dalam perjanjian baru, saudara, itu melambangkan pribadi Yesus Kristus. Dan semua orang percaya yang benar di bawah perjanjian baru, termasuk saudara dan saya. Kalau hidup kita benar, hidup kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan izinkan ada penderitaan, pastikan dalam hidup kita, saudara, bahwa pernah ada orang yang mengalami hal seperti ini, yaitu Ayub. Terlebih lagi, kita punya Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang mengalami hal yang sama. Ayub menang, Yesus apalagi, karena dia Tuhan mampu untuk mengalahkan iblis. Oleh sebab itu, kalau penderitaan datang, sepertinya menimpa kita tanpa alasan, kita tahu persis sekarang, kita bisa menang seperti Ayub. Sebab Yesus sudah menang atas kuasa iblis itu. Ini teladan buat kita semuanya. Orang-orang perjanjian lama yang mengalami hal seperti itu pun terjadi dalam perjanjian baru. Saat-saat sulit, saat-saat penderitaan sepertinya kok tidak pernah berhenti. Padahal aku tidak berdosa. Aku lakukan hal yang benar di mata Tuhan. Kok sepertinya malapetaka silih berganti mendatangiku gitu. Saya mengatakan buat kita semua, saudara, penderitaan selalu ada di dalam sekeliling kita. Tinggal kita mau meneladangi Ayub atau tidak. Kalau saat ini saudara dan saya sedang dalam posisi seperti ini, pastikan jangan lari dari rancangan Tuhan. Ayub menjadi teladan tentang ketabahan yang sabar di tengah-tengah kesukaran, saudara. Dan ini sebenarnya diminta oleh Tuhan kepada kita. Sebagaimana Ayub menderita tanpa salah karena kesetiaannya kepada Allah dan kebenarannya. Demikian juga kita, orang percaya yang setia kepada Allah, akan mengalami penderitaan. Tetapi barang siapa yang setia, tetap berpegang pada perjanjian Allah dan pengharapan, dia tak akan tampil sebagai pemenang. Di perjanjian baru dikatakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 12. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ini dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Suatu penderitaan yang dianggap sebagai memasuki persekutuan dalam penderitaan Kristus. Artinya kita diizinkan itu. Kita diizinkan masuk dalam penderitaan. Tetapi sekali lagi, penderitaan yang diizinkan Tuhan tidak akan pernah membuat kita binasa. Ayub membuktikannya, saudara. Nah, seperti ini, ya. Mari kita masuk, ya. Ketika Tuhan berkata, "Hai iblis, kau lihat hambaku Ayub?" "Ya, aku melihat." "Kau lihat ketika dicobai dia tetap setia kepadaku?" "Ya, aku melihat." Tapi coba sekarang berikan Ayub kepadaku, aku akan menjamah tubuhnya. Apa kata Tuhan, saudara? Dia ada dalam kuasamu. Untuk tahap ini, iblis diberi kuasa oleh Tuhan. Untuk apa? Mencobai Ayub sampai sedemikian beratnya. Hanya Tuhan bilang, nyawanya keputusanku. Kamu tidak boleh main-main dengan nyawanya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana nyawa kita, jiwa kita itu ada di tangan Tuhan yang kuat itu, saudara. Sakit penyakit boleh menggerogoti tubuh kita. Penderitaan boleh silih berganti datang kepada kita. Tapi Tuhan pegang nyawa kita. Tuhan pegang kehidupan kita. Allah mengizinkan iblis mendatangkan penderitaan lagi kepada Ayub. Kenapa demikian? Sebab komitmen Ayub sepenuhnya yang ditujukan kepada Allah harus dibuktikan
dengan penderitaan yang tidak semestinya dialami. Kesetiaan Ayub, kalau pengen sampai ke level yang tertinggi, ujiannya cuma satu, penderitaan. Ujian kekayaan sudah, Ayub menang. Ujian kemakmuran sudah, Ayub menang. Tapi ujian penderitaan yang dialami Ayub, yang sampai-sampai dikatakan tidak ada orang yang semenderita dia. Tapi luar biasa. Entah kekayaan, entah kemakmuran, entah sakit penyakit, entah ludesnya harta, Ayub tetap menang di dalam penderitaan itu. Ujian iman orang benar itu harus dimulai dengan penderitaan. Saudara. Ini bermakna besar. Kenapa? Karena yang dipertaruhkan itu nama Allah. Ketika anak-anak Tuhan diizinkan oleh Tuhan, ya, diuji oleh Tuhan dan dicobai oleh iblis. Kalau sampai Tuhan membuka pagar kehidupan kita, lalu iblis masuk ke dalamnya, saudara. Allah itu memiliki tanggung jawab yang besar kepada umatnya. Saya berpikir seperti ini, saudara. Allah bertanggung jawab sepenuhnya kepada Ayub. Karena Allah yang mengizinkan iblis menjamah dia. Ini harus menjadi pola pikir kita. Kalau kita hidup benar, melayani Tuhan dengan sungguh, ya, beribadah, melayani, ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kok sepertinya penderitaan gak pernah berhenti ya? Pelajaran yang indah buat kita semuanya. Kalau Allah izinkan itu, dia sedang mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan namanya sendiri. Bahwa orang atau anak Tuhan ketika dicobai, Allah tidak pernah meninggalkan. Ya, sementara mundur sejenak, pengen melihat bukti imanmu seperti apa. Bukti kepercayaanmu kepadaku seperti apa. Dan semua tokoh Alkitab mengalami hal yang sama, saudara. Walaupun kadar penderitaannya berbeda. Ini. Jadi lewat penderitaan, Tuhan pengen lihat bukti kemurnian iman kita. Hanya itu, saudara. Dan kalau kita lulus dalam penderitaan, lulus dalam sanktifikasi, maka glorifikasi itu disediakan buat anak-anaknya. Kalau kita lulus ujian, ada dua hal yang akan terjadi. Allah dipermuliakan, kita mendapatkan glorifikasi. Dan iblis dipermalukan. Bagaimana cara mempermalukan iblis? Buktikan kemurnian imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, harta benda habis Ayub ini. Anak-anaknya mati dalam waktu yang bersamaan. Sekarang sakit penyakitnya menimpa dia. Barah. Ya, itu seperti lepra, saudara, yang menyelumputi tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sampai dia kalau gatel ngambil beling untuk menggaruknya. Pakai tangan udah gak mempan. Itu penderitaan luar biasa. Tapi yang membuat Ayub sangat-sangat terpukul adalah apa, saudara? Ketika istrinya berkata, masih tekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ini perkataan seorang istri yang tidak mengerti suasana hati dan penderitaan suami. Ayub sampai bilang, kau gila ya? Gitu, saudara. Kenapa? Karena Ayub dianjurkan oleh orang terdekatnya, yaitu istrinya, untuk mengutuki Allah. Kamu bertekun dalam kesalehan. Mau kayak seperti ini terus. Kira-kira seperti itu. Ayub berkata, kamu seperti perempuan gila. Ya. Ini ujian iman buatku. Siapa yang mau seperti ini? Siapa yang mengharapkan keadaan seperti ini? Tapi kalau Tuhan mengizinkan yang seperti ini, ya dia yang punya, dia yang ngasih, dia yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Masa sih kita mau dapat dari Tuhan yang baik-baik saja, yang gak baik gak mau? Saudara, sebenarnya Ayub berharap belahan jiwanya ini, penolongnya ini ya,
Kan istri itu penolong yang sepadan. Harusnya bekerja sama. Toh misalnya dia tidak menderita secara fisik seperti suaminya. Dia kuatkan dong Ayub. Dia bantu dong menegarkan imannya. Tapi ini malah menjerumuskan supaya iman Ayub lemah. Bahkan mengutuki Allah. Meninggalkan kesalehannya. Makanya pantas kalau Ayub bilang, kamu seperti perempuan gila. Nasihat istri Ayub kepadanya ini, saudara, itu mengungkapkan inti ujian imannya. Sepanjang kitab ini, saudara, kesedihan yang mendalam yang disebabkan oleh kesengsaraan dari Allah yang kelihatan itu sepertinya tidak adil. Karena semua sepertinya itu memusuhi Ayub. Sepertinya ditujukan kepada Ayub semuanya. Caci maki, ya kan? Saran-saran yang salah dari istri yang dicintainya. Semuanya ludes sampai tubuhnya pun diserang penyakit yang mematikan itu, saudara. Wow, saya berpikir sepertinya tidak ada manusia biasa yang memiliki penderitaan seperti Ayub ini. Tapi puji Tuhan, saudara, kita belajar dari sosok Ayub yang luar biasa. Dia adalah orang percaya sejati yang sudah mempersiapkan diri untuk diuji Allah. Bahkan dicobai oleh iblis. Iblis gak kurang jalan. Bahkan memakai istrinya untuk menjerumuskan iman Ayub. Tapi Ayub betul-betul tahan uji, tahan iman. Pada posisi ini Ayub tidak bersalah dengan apapun juga. Entah pikirannya, entah hatinya, entah perkataannya. Dia tetap benar di mata Tuhan. Nah, di tengah-tengah narasi iblis menjamah Ayub, lalu istrinya menjerumuskan, mencoba menggoda Ayub supaya meninggalkan kesalehannya. Tiba-tiba teman-temannya, sahabatnya datang menjumpainya. Setelah dia mendengar kemalangan Ayub, 3 orang sahabat ini datang untuk menyatakan simpati dan menghiburnya. Kitab Ayub mencatat dialog mereka dengan teman-temannya ini dengan Ayub, saudara. Saudara lihat, nanti ya, ini saya kasih tahu dulu supaya saudara mengerti bahwa tidak semua ucapan baik itu benar. Kita akan temui, kita akan jumpai di dalam narasi-narasi kitab Ayub ini, ketika sahabatnya silih berganti berperan untuk menasihati Ayub. Sekali lagi, tidak semua perkataan yang baik itu benar. Sebab apa, saudara? Pandangan para sahabat-sahabat Ayub ini merupakan teologi yang populer, tapi tidak lengkap. Karena mereka hanya beranggapan begini, bahwa orang saleh itu akan mengalami hal-hal yang baik, sementara yang menghadapi hal-hal yang tidak baik itu orang yang salah. Saya ulang ya, nanti sahabat-sahabat Ayub, ya, 3 sahabat Ayub itu memberikan nasihat-nasihat seolah-olah kata-katanya itu baik begitu. Tetapi tidak tepat. Kenapa? Karena ketiga sahabat punya kesimpulan begini, Ayub, kamu itu mengalami penderitaan karena engkau salah. Karena engkau melawan Allah yang maha tinggi. Loh, kalau kata-kata ini hanya sepenggal, saudara, ini sepertinya benar. Tapi bukankah di awal kita melihat, nomor 1, ada sidang di atas tentang anak-anak Allah dengan Allah sendiri dan iblis. Artinya Ayub gak tahu sama sekali. Yang kedua, pembuktian dari mulut Allah sendiri bahwa Ayub itu saleh, jujur, orang benar, menjauhi kejahatan, dan bergaul karib dengan Allah. Jadi kalau sahabat-sahabatnya memberikan sebuah pengertian, "Hei Ayub, kamu menderita, kamu kehilangan harta benda, kamu kehilangan anak-anak.
Bahkan kamu mengalami sakit seperti ini, itu karena kesalahanmu. Ini doktrin dari ketiga sahabat Ayub yang memandang Ayub dalam masalahnya itu dengan cara yang tidak benar. Ya, mereka berusaha menolong Ayub. Mereka berusaha untuk mendorong Ayub supaya apa? Supaya mengakui dosa-dosanya. Nah, ini kan nggak tepat. Sahabat Ayub empati, simpati. Pengen masuk di dalam suasana penderitaan. Bayangkan ya saudara, 7 hari 7 malam itu sahabat Ayub ada di sekeliling Ayub. Mereka menangis bersama-sama, bahkan menaruh debu di kepalanya, nggak ngomong apa-apa. Ini bentuk empati terdalam dari ketiga sahabat itu. Tapi sayang, perkataan-perkataan sahabatnya itu baik tapi tidak benar. Oleh sebab itu, nanti kalau kita membahas Ayub pasal berikutnya, saudara harus mengerti. Saudara harus mengerti. Tidak semua perkataan sahabat Ayub itu mengandung kebenaran. Walaupun kalimatnya sepertinya baik. Karena nanti ya saudara, nanti Allah akan menegur sahabat-sahabat Ayub. Nanti kalau kita ketemu di Ayub pasal 42. Sahabat-sahabat Ayub nanti ditegur Tuhan. Dan mereka akan dipulihkan kalau Ayub berdoa buat mereka. Ini saya kasih cuplikan dulu. Karena apa? Nanti berikutnya Ayub akan berkeluh kesah. Lalu sahabatnya akan debat dengan Ayub. Intinya Ayub bersalah. Ayub berdosa. Maka kamu menderita. Coba lihat. Saya katakan sempurna banget penderitaan Ayub ini. Harta ludes. Anak-anak semuanya mati. Sekujur tubuhnya terkena penyakit. Istrinya mendorong dia supaya murtad. Ditambah lagi kerabatnya salah mengerti tentang penderitaan Ayub. Saudara, Ayub punya alasan untuk meninggalkan Tuhan. Ayub punya alasan untuk tidak lagi mempercayai Tuhan. Buat apa aku hidup benar? Buat apa aku mempertahankan kesalehanku? Toh akhirnya seperti ini. Bahkan bukan hanya kehilangan harta benda. Ayub kehilangan sukacita dari para sahabatnya, termasuk orang terdekatnya. Harusnya mereka mengerti suasana ini. Tapi sayang, mereka nggak tahu. Penderitaan Ayub itu sangat berat. Dan kesetiaan Ayub melampaui penderitaannya yang dahsyat itu, saudara. Wow, saya kalau melihat sosok Ayub ini, saya simpulkan begini. Kesetiaan Ayub melampaui semua penderitaan yang dia tanggung. Ini manusia luar biasa. Sekali lagi ya, di pasal 1 kemarin saya sampaikan, ini bukan dongeng. Ini bukan hikayat. Ini bukan karangan-karangan novel. Tapi ini peristiwa yang benar terjadi. Mengapa diungkapkan dalam Alkitab kita? Supaya kita diingatkan. Kalau orang benar diizinkan menderita, pasti Allah punya alasan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan anaknya yang mengalami penderitaan namun tetap setia itu mendapatkan glorifikasi dari Tuhan. Sikap Ayub mengokohkan pernyataan Allah bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan tangguh imannya. Jadi rupanya saudara, Allah menemukan jagoannya. Allah menemukan jagoannya ketika diuji oleh Allah dan dicobai oleh iblis. Ayub tampil sebagai pemenang. Ini yang dicari Tuhan, saudara. Ini yang dicari Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah setia kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami penderitaan. Ya mungkin gak seberat Ayub. Tapi sungguh-sungguh sangat berat menurut ukuran saudara. Saya mau katakan, sebagai hamba Tuhan dan orang-orang yang mengerti akan jalan keluar supaya kita tampil sebagai pemenang. Saya anjurkan buat kita semuanya.
teladani Ayub. Tetap setia dalam penderitaan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Supaya apa? Supaya Tuhan menemukan Ayub di masa perjanjian baru ini. Jadi kita di dunia gak lama, saudara. Kalau iblis masih bisa menggocoh kita, masih bisa menjamah kita, hanya urusan di dunia ini. Suatu kelak nanti, kalau iman kita tetap tangguh seperti Ayub, tidak berpaling dari Tuhan, maka Tuhan sediakan tempat yang tidak akan ada lagi ratap tangis dan kertakan gigi. Artinya sudah tidak ada penderitaan. Di mana itu? Surga yang mulia. Siapa yang ke sana? Hanya orang yang tangguh imannya. Hanya orang yang menang atas ujian. Hanya orang yang menang atas pencobaan iblis. Seperti pujian tadi. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Orang yang memujikan pujian itu siap diuji Tuhan. Dan siap kalau iblis mencobainya. Apakah sudah siap? Saya berdoa kita semuanya siap. Karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami selesai belajar Ayub pasal yang kedua. Bagaimana kesempurnaan penderitaan Ayub sungguh dinyatakan. Bukan hanya sakit penyakit. Bukan hanya istrinya yang menganjurkan supaya meninggalkan Allah. Tetapi teman-teman sahabatnya pun mereka salah mengerti terhadap Ayub. Dan kami melihat bagaimana Ayub tetap kokoh imannya. Tidak tergoyahkan dengan apapun juga. Kami melihat dan kami membayangkan bagaimana penderitaan Ayub di luar kemanusiaan itu. Tapi kami melihat juga tangan Tuhan yang kuat. Ya, mengizinkan iblis mencobai. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Nyawa Ayub tetap aman dalam tangan Tuhan. Itu menandakan bahwa iblis tidak berkuasa atas nyawa anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, pembelajaran yang luar biasa ini. Kalau kami mengalami hal-hal menderita sepertinya sudah berat sekali. Ya, mungkin tidak seberat Ayub. Kami tahu sekarang bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah itu. Tetap memiliki iman yang kokoh. Tidak meninggalkan Tuhan. Dengan demikian, kami percaya pemulihan pasti terjadi. Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan, bahkan glorifikasi kepada orang yang taat dan setia kepadamu. Berkati anak-anakmu, berkati kami semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan berkudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.